Halo semuanya kawan-kawan, tuan-puan yang budiman. Ketemu dengan saya Prabu Revolusi. Jadi setiap hari Kamis kita akan bikin yang namanya konspirasi Kamisan. Pasti hari Kamis, nggak mungkin hari Jumat karena namanya konspirasi Kamis. Nah, teman-teman semua, saya akan coba sekuat mungkin untuk bisa konsisten ya bikin live streaming di setiap hari Kamis jam 12 siang. Kenapa kita pilih jam 12 siang? Ya untuk nemenin makan siang teman-teman. Soalnya kan kalau pagi-pagi barangkali ada yang di jalan ataupun juga ada yang masih kerja, ada yang lagi meeting dan macam-macam. Jam 12 biasanya udah mulai off. Nah, sambil makan siang kita sambil ngobrol-ngobrol di sini. Sebetulnya sih ini forum untuk teman-teman berinteraksi dengan saya dan saya juga bisa berinteraksi sama teman-teman semua. Tapi untuk memulai, untuk memantik, saya akan jadikan episode di konspirasi Kamisan ini sebagai apa ya, semacam ada bahan atau topik yang kita diskusikan untuk teman-teman semuanya. Ya barangkali kita bisa bilang lah ini kuliah Kamisan. Ya ada banyak hal yang bisa kita diskusikan. Kali ini di episode yang perdana nih teman-teman semua, saya mau ngomongin tentang journalism. Past, present, and future. Jadi jurnalisme dari sisi sejarah, kemudian seperti apa sekarang ini, dan juga ke depan itu kayak gimana sih? Ini pasti kaitannya dengan disrupsi teknologi ya. Gimana sekarang yang namanya jurnalistik sudah mulai harus juga nih beradaptasi dengan teknologi. Ada yang namanya social media seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ini kan adalah bagian dari media baru ataupun new media. Lalu apakah jurnalistik berubah dengan berkembangnya inovasi teknologi? Ini menarik juga buat kita bahas teman-teman semuanya. Oke, kita mulai dari materi yang pertama. Jadi saya mau bahas dulu ya teman-teman tentang apa sih sebetulnya itu jurnalistik. Ini sebetulnya ya di depan saya ada laptop tapi nggak kebaca karena mungkin saya udah berumur. Jadi saya lihat ke sini aja. Ya, journalism is the production and distribution of reports on the interaction of events, facts, ideas, and people that are the news of the day and that inform society to at least some degree. Jadi sebetulnya ya jurnalistik itu adalah pemberitaan lah, itulah kata singkatnya. Ini biasanya di Wikipedia bikin ribet definisi jurnalistik. Tapi sebetulnya jurnalistik itu adalah bagaimana caranya kita bisa memberikan informasi kepada publik sebuah peristiwa atau pemberitaan yang jangan lupa ada tujuannya memberikan dampak bagi publik itu sendiri. Jadi sebetulnya publik itu harus merasakan manfaat dari jurnalistik, barulah kemudian itu disebut sebagai jurnalistik. Artinya apa? Nggak bisa ya sembarangan wawancara, sembarangan talk show, sembarangan podcast gitu, lalu kita sebut sebagai produk jurnalistik. Nggak bisa kayak begitu. Kenapa? Karena jurnalistik itu harus ada dampaknya bagi publik. Kita bicara dampak tentu dampak yang positif, bukan dampak yang negatif. Apakah misalnya publik terinformasikan, punya referensi, dapat knowledge baru, dia punya basis of thinking ya, agar bersikap itu harus seperti apa. Jadi perilaku dari publik itu kan dipengaruhi dari informasi yang mereka konsumsi. Nah, basisnya ini adalah jurnalistik. Jadi sekali lagi ya, teman-teman semuanya, bahwa jurnalistik itu tidak sembarangan. Perlu memikirkan dampak dari pemberitaannya. Jadi nggak bisa lagi ada satu sensasi misalnya, ya udah saya datengin narasumbernya, terus saya wawancara, tanpa memikirkan bagaimana dampaknya. Kalau dampaknya negatif, maka tidak bisa disebut sebagai journalism. Ya, karena pada dasarnya jurnalistik itu ada untuk memberikan dampak bagi publik. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang sejarah jurnalistik, teman-teman semua, itu kayak gimana sih? Coba nih kita geser lagi. Ada slide berikutnya nggak nih? Let us see. Nah, sebelum ke sana gini, teman-teman semua. Pertanyaan buat banyak jurnalis saat ini ya, dari masyarakat adalah apakah kemudian sekarang kita masih butuh yang namanya journalism dengan berkembangnya teknologi di mana semua orang bisa bikin berita, semua orang bisa bikin konten, semua orang bisa mendistribusikan informasi, apakah journalism itu masih dibutuhkan? Ini pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya ya. Karena teman-teman semua kalau misalnya dapetin informasi dari WhatsApp group sebagai contoh ya, terus teman-teman forward ke WhatsApp group yang lain, sebetulnya kan teman-teman ini, kawan-kawan ini lagi menyebarkan informasi ya, sedang melakukan distribusi konten atau distribusi berita. Ya enggak? Nah, mungkin
teman-teman bukan jurnalis. Sehingga pertanyaannya muncul tuh, apakah masih butuh jurnalistik? Toh ternyata orang biasa pun atau mereka yang bukan jurnalis pun bisa menyebarkan informasi tanpa harus menjadi seorang jurnalis. Lalu saya ke jalan di depan saya ini nih, ya, di Kebon Sirih sebagai contoh ada kecelakaan lah, katakan seperti itu. Terus saya bawa handphone saya rekam, saya sebarkan di sosial media, jadilah sebuah berita tanpa saya harus menjadi pers. Ya, apakah kemudian produk saya itu disebut sebagai produk jurnalistik? Nah, ini menarik nih. Dan kalau begitu, apakah masih butuh dunia ini sama para jurnalis? Nah, saya jawab akan selalu butuh. Kenapa? Karena jurnalistik itu adalah tools atau alat yang membuat demokratisasi hidup. Ya, jurnalis itu akan menjadi jurnalis saat dia berada di ruang tata kelola negara demokrasi. Ya, kalau tidak demokratis negaranya, ya akan sulit jurnalis hidup. Yang ada adalah fungsi publisitas atau publicity. Nah, kita pernah merasakan itu ya, kurang lebih di Indonesia beberapa dekade yang lalu. Ya, pada saat yang namanya wartawan itu betul-betul dikontrol oleh negara, tidak bisa memberikan suara apapun atau tidak bisa melakukan kritisi kepada pemerintah. Kalau kritik sedikit dibredel ya persnya, dan kita pernah mengalami masa-masa itu. Ya, at that time akan sangat sulit ya media disebut sebagai pers, barangkali lebih tepatnya sebagai publisitas, karena mengakselerasi atau mengekspos ya kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan arahan dari pemerintah. Karena sejatinya yang namanya pers itu menjadi penghubung antara publik dengan kekuasaan, antara rakyat dengan kekuasaan. Ya, suara dari pers itu merupakan suara rakyat. Kemudian diharapkan ini menjadi media untuk bagaimana caranya pemerintah mendengar suara rakyat. Juga sebaliknya, pemerintah atau kekuasaan bisa berkomunikasi ya dengan rakyatnya, mensosialisasikan kebijakannya atau polisinya, menjawab ya, kritisisme dari publik itu lewat apa? Lewat pers. Jadi pers merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari demokratisasi. Itu sebabnya kenapa di Indonesia pun sekarang cukup familiar ya konsep pentahelix, konsep pembangunan pentahelix. Salah satunya adalah media atau pers. Sehingga kalau kita tetap memilih ya tata kelola negara kita itu sebagai negara demokratis, maka pers akan selalu dibutuhkan. Journalism akan selalu dibutuhin gitu. Next coba. Terus apalagi nih? Oh, oke, kita bicara tentang historinya. Jadi kalau ngomongin sejarah ya, saya lupa tepatnya tahun berapa. Sebetulnya dalam dunia jurnalistik itu ada yang dikenal dengan kata-kata atau sebutan yellow journalism. Jadi ini merupakan generasi jurnalistik pertama di dunia. Kenapa disebut yellow? Karena dulu produk jurnalistik itu di print atau dicetak ya di kertas kuning. Karena dulu itu kan kertasnya warnanya kuning. Kertas putih ini kan karena menggunakan pewarna ya. Tapi kalau dulu itu kertasnya kuning, makanya disebut sebagai yellow journalism. Nah, yellow journalism ini dulu fungsinya adalah untuk menyebarkan ya propaganda dari pemerintah ataupun juga dari pihak-pihak yang memang ingin menyebarkan propaganda. Jadi antitesa ya antara pemerintah ataupun juga pihak-pihak yang ingin melakukan pergerakan yang menggunakan kertas kuning ini sebagai alatnya untuk menyebarkan propagandanya. Makanya disebut sebagai yellow journalism. Dan pada akhirnya ya yellow journalism ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari begitu banyak gerakan-gerakan politik, gerakan-gerakan rakyat di dunia ini, yang pada akhirnya membentuk tata kelola dunia yang baru. Munculnya negara-negara yang baru merdeka ya, selepas 1900-an, ya hampir semuanya dipengaruhi oleh yellow journalism atau jurnalisme dengan kertas koran kuning itu, yang kemudian terus berevolusi seterusnya ya, berkembang ya, menjadi jurnalisme seperti yang sekarang kita kenal. Namun yellow journalism ini punya ciri khas ya, karena memang bahannya sangat terbatas, sehingga untuk bisa menarik perhatian dari publik atau dari khalayak, mereka selalu menggunakan bahasa-bahasa yang eye catchy. Ya, kalau sekarang mungkin kita kenal dengan sebutan clickbait.
gitu ya. Jadi clickbait ini sebetulnya merupakan sebuah industri yang sudah berjalan dari zaman dulu ya, bukan sekarang aja nih. Karena dulu pun pers dimulai dengan clickbait untuk memastikan agar pembacanya mau membaca secara keseluruhan dari artikel tersebut. Kita bisa membayangkan bahwa membaca ya di tahun 1900-an bukanlah merupakan sebuah budaya yang populer di masyarakat. Ya pada saat itu memang kelasnya merupakan kelas buruh ya, yang lebih banyak menghabiskan hari-harinya di pabrik ataupun juga di tempat pekerjaan lainnya ya, seperti tambang dan macam-macam, sehingga membaca itu bukan merupakan sebuah kemewahan, atau membaca itu merupakan sebuah kemewahan, maksudnya gitu ya. Nggak semua orang bisa baca. Yang buta huruf tuh di zaman itu masih banyak banget. Ini kita ngomongin 1900-an ya, artinya sebetulnya nggak lama-lama banget sih dari masa kini. Ya, baru 100 tahunan yang lalu lah ya, 120-an tahun yang lalu gitu. Itu masih muda sekali. Nah, jadi kalau kita berkaca pada masa sekarang, begitu banyak hal sudah berubah. Ya termasuk juga bahkan ya budaya baca. Nah, kalau dulu yang namanya clickbait dibutuhkan karena untuk menarik ya minat baca. Nah, sekarang kan orang-orang udah bisa baca. Pertanyaannya adalah apakah clickbait masih dibutuhkan? Nah, itu juga seru tuh untuk kita bahas. Karena kalau sekarang ini clickbait dibutuhkan bukan untuk menumbuhkan minat baca, tapi untuk menarik traffic. Jadi alasannya lebih kepada alasan industri. Makanya butuh sekali sebetulnya etika jurnalistik ya diterapkan pada industri agar tidak merusak ya, culture ataupun juga perilaku dari publik itu sendiri. Coba next kita punya apa lagi nih? Nah, masih di slide yang sama. Coba. Wah, ada error. Ya, namanya juga amatir ya, teman-teman semua. Mohon dimaklumi aja. Nah, ini berikutnya nih, second generation of journalism. Boleh masuk ke yang namanya mainstream media nih kawan-kawan semua. Muncullah televisi, radio, dan juga koran. Jadi sebetulnya perkembangan jurnalistik itu nggak pernah bisa dipisahkan dari teknologi. Ya, tahun 1900-an, tadi saya cerita tentang kertas koran kuning. Ya, karena pada saat itu yang namanya kertas, paper itu merupakan teknologi canggih. Ya, kalau sekarang barangkali kertas tuh kita buang-buang, kita jadiin sebagai mainan pesawatan dan apa sih itu yang Jepang tuh seni kertas origami buat anak-anak. Kalau dulu kertas tuh mahal banget ya, merupakan sebuah produk teknologi yang sangat canggih gitu, bisa bikin kertas ya. Nah, journalism itu selalu membutuhkan medium. Nah, mediumnya selalu bersandar pada teknologi. Makanya second generation of journalism itu menggunakan teknologi seperti televisi, radio, dan koran. Nah, domainnya sudah mulai pindah tuh. Kalau dulu itu domain pertama untuk jurnalistik itu menggunakan domain dokumen namanya. Lalu sekarang pindah ke domain penyiaran. Ya, televisi, radio, dan juga koran. Nah, jurnalistik di domain ini, di domain penyiaran itu agak berbeda dengan jurnalistik di first generation. Kenapa? Karena sifat dari teknologinya berbeda. Nah, ini sedikit agak ngasih kuliah nih teman-teman ya. Jadi yang namanya pesan atau message itu akan selalu bergantung pada teknologinya. Ya, ada seorang filosof teknologi namanya Marshall McLuhan yang bilang bahwa medium is the message. Ya, pesan itu bergantung pada medianya. Ya. Jadi kalau kita menuliskan kata-kata yang sama antara verbal, ya verbal itu langsung ke teman-teman semua, dengan menggunakan kertas, bisa jadi pesannya berbeda. Ya, medium is the message. Lebih jauh lagi, saya membuat sebuah konsepsi sendiri bahwa yang namanya teknologi is the message. Ya, bahwa pesan itu bergantung pada teknologinya. Misalnya begini, sebagai contoh kalau kita bahas itu ke zaman sekarang, kita menggunakan WhatsApp kan ya, aplikasi chat seperti WhatsApp gitu. Kalau kita lagi ngobrol sama teman-teman gitu, terus ngajakin makan siang, jawab lapar semua di kayak ini, makan siang yuk, terus kita jawab oke.
Nah, itu udah kerasa tuh feels-nya bahwa oh ini teman lawan gue itu setuju buat ajak makan siang dan everything is fine. Tapi coba kalau lewat WhatsApp, lunch yuk, jawabnya hanya tulisan OK gitu ya. Oke. Kita langsung mikir nih, ini orang lagi punya masalah apa nih kok dingin banget sama gue gitu ya. Padahal sama-sama oke. Ya, hanya yang satu oke-nya dituliskan di WhatsApp ya dengan tulisan OK, teks OK gitu ya. Sementara itu yang satu lagi menggunakan bahasa verbal. Experience beda. Nah, ini membuat ya ada yang namanya texting evolution. Di WhatsApp itu akhirnya yang dianggap sebagai ramah atau berasa baik itu kalau dikasih beberapa huruf, misalnya O, K, oke gitu. Nah, baru oh ini orang baik-baik aja. Ya, ini pasti kerasa nih kalau teman-teman yang pacaran nih ya. Kalau lagi pacaran atau sama istri sama suami ini, kalau dijawab sama istrinya oke, tuh, wah ini lagi bete pasti sama gue. Tapi kalau oke gitu, oh, ini baik-baik aja. Ini artinya apa? Bahwa yang namanya pesan itu bergantung pada teknologinya. Ya. Medium is the message and the message itself depends on technology. Ya, ini sebuah pengembangan konsepsi dari Marshall McLuhan. Jadi, ya yang namanya berita pun pada second generation of journalism sangat bergantung pada teknologinya. Dalam hal ini adalah televisi, radio, dan koran. Ya, di televisi sebagai contoh, karena dia merupakan media satu arah, ya media satu arah itu maksudnya begini. Teman-teman kan hanya bisa nonton, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kalau udah nonton jam 4 sore ini beritanya, nggak bisa kita ulang lagi tuh. Dia hanya sekali tayang kan. Nah, ini jadi beda nih. Membuat akhirnya industri berita pun atau jurnalistik pun harus menyesuaikan. Sehingga muncullah yang namanya grafis, judul, perlu ada yang namanya news anchor pada saat membawakan berita. Yaitu adalah sebuah warisan, atau bukan warisan ya, sebuah konsekuensi dari perubahan teknologi. Next. Anyway, udah ada pertanyaan belum dari teman-teman? Atau komentar apa gitu? Mesti dicek coba. Mungkin ceknya harus ke IG saya kali. Mesti di handphone ya. Ya, no ya. Kalau dari situ nggak kelihatan, nggak dari situ? Oh, kelihatan ya? Oke. Next, kita bicarain tentang third generation of journalism. Nah, ini bergantung, atau bukan bergantung ya, terjadi kenapa? Karena adanya disrupsi teknologi. Jadi, dengan adanya disrupsi teknologi, teman-teman semua, membuat ya pada akhirnya semua bentuk pesan, apakah itu berita, ataupun informasi, atau juga konten, itu menyesuaikan dengan teknologinya. Sekarang teknologi digital memungkinkan siapapun ya bisa membuat informasi ataupun juga pemberitaan. Kalau di domain penyiaran, ya yang bisa membuat berita atau informasi itu ya hanya orang-orang yang tersertifikasi ataupun juga yang terasosiasi dengan perusahaan. Sebagai contoh, untuk membuat sebuah program, ya dia harus kerja di perusahaan itu dan jadi produser. Ya, saya jadi wartawan di sebuah media, baru saya bisa membuat berita. Nah, kalau dengan teknologi digital yang mengenable fungsi UGC atau disebut juga dengan user generated content, maka semuanya bisa bikin konten, semuanya bisa bikin informasi, semuanya bisa menyebarkan berita. Ya, contohnya di Instagram atau di YouTube atau di TikTok sebagai itu ya, bikin berita di situ tanpa harus bekerja atau terasosiasi pada medianya. Nah, ini adalah kelebihan dari teknologi digital yang mengenable siapapun untuk bisa menjadi produser dari sebuah konten. Itu positifnya, tapi negatifnya juga ada. Ya, kalau semua bisa menyebarkan informasi, kalau semua bisa membuat informasi, pertanyaan saya adalah yang harus juga kita tanyakan bersama-sama adalah, lalu siapa yang menjaga informasi itu agar informasinya betul informasi yang akurat, informasi yang tidak merusak, informasi yang betul-betul memberikan dampak bagi publik. Mungkin tadi kita sama-sama ingat ya, di awal saya bilang bahwa yang namanya jurnalistik itu nggak sembarangan, karena dia harus memikirkan dampak ke publik. Nah, UGC itu sedikit menggerus misi konten untuk memberikan dampak. Karena apa? Karena banyak juga orang-orang yang bikin konten, tapi tidak memikirkan dampaknya. Ya udahlah, pokoknya orang punya masalah, kasus, ajak ngobrol, bikin podcast, curhat-curhatan, bluntly saying apapun di situ ya. Ya jadi sebuah konten yang kemudian dinikmati oleh publik.
pada saat itu bahkan penikmat publiknya bisa nggak sesuai juga usianya. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh para pembuat konten begitu, bahwa pada saat membuat konten, pada saat membuat berita, pada saat membuat informasi harus banget dipikirkan apa dampaknya bagi penonton kita semuanya. Next, ada lagi? Oh, ini apa nih? Oh, ini tentang Badiku ya. Loh, kok jadi promo Badiku? Nah, salah satunya adalah aplikasi Badiku, teman-teman semua. Ini endorse aja nih ya buat teman-teman semua. Kalau misalnya mau belajar untuk menjadi content creator ataupun juga menjadi citizen journalist, teman-teman bisa download Badiku. Ada di dalamnya ya beberapa ratus publishers gitu, dan sudah yang bergabung di Badiku. Ini itu barangkali yang bisa kita bahas ya di episode perdana. Nah, sekarang coba saya mau tahu nih, apakah ada teman-teman dari Instagram misalnya atau dari YouTube yang ada pertanyaan, kita bahas sama-sama. Ada? Apa katanya? Saya mau nanya, kalau kita membuat berita untuk konten dalam rangka mengajak masyarakat agar peduli dengan lingkungan, maka langkah-langkah apa aja yang harus diperhatikan? Jadi saya mau tanya, kalau saya mau buat berita tentang apa? Lingkungan, tentang lingkungan, maka Langkah apa saja yang harus diperhatikan? ya sebetulnya sih motifnya udah bagus banget ya. Artinya teman-teman, siapa tadi namanya? Fatma. Ya, artinya Fatma udah berpikir akan membuat sebuah konten yang memberikan dampak ya untuk lingkungan. Nah, tinggal sekarang bagaimana membuat pemberitanya ataupun juga kontennya. Karena Fatma udah mikirin dampaknya nih, dampaknya buat lingkungan gitu kan. Kalau saya sih mungkin gini, yang pertama lingkungan itu kan satu permasalahan yang sangat kompleks ya, rumit banget gitu. Kita harus jelas mau bahas lingkungan yang mana dulu nih. Saran saya jangan terlalu umum bahasannya, cari topik yang memang betul-betul niche ya, yang memang kamu mau bahas, lalu tentukan angle-nya. Misalnya lingkungan itu kamu mau bicara tentang polusi gitu ya, polusi di Jakarta sebagai contoh. Ya udah, fokus dulu di polusinya. Kita coba pahami ya kenapa polusi di Jakarta itu kotor atau apapun gitu ya. Lalu pelajari bagaimana untuk bisa mengetahui ya parameter-parameter dari polusi tersebut, dan seterusnya. Oh, kopinya udah ada nih. Wah, ini kopinya ada mereknya nih, belum endorse. Belum. Bismillah yuk, bisa endorse ya, please. Bisa built in. Tapi udah tau lah ini kopi apa, mereknya dia balikin dulu. Jadi gitu, kalau kata saya sih, Fatma tentukan dulu topiknya, harus lebih tajam, lingkungan apa yang mau dibahas, dan yang paling penting harus mendapatkan konfirmasi dari both sides, ya, dari kedua belah pihak. Misalnya mau bahas polusi, oke, kita akan bertanya ya pada para pengguna jalan gitu kan, gimana, apakah polusi mengganggu sebagai contoh, mengganggu apakah polusi di Jakarta, apa dampaknya polusi buat kesehatan Anda gitu kan kepada pengguna jalanan. Lalu dikonfirmasi kepada Pemprov DKI Jakarta, datang misalnya, kok polusi nggak beres-beres sih Pak gitu. Apakah polusi ini menjadi perhatian Pemprov selama ini? Nah, itu bisa jadi pertanyaan kepada pemangku kebijakan. Teman-teman bisa tanya juga kepada ahli lingkungan gitu ya. Sebetulnya kenapa polusi Jakarta itu kok tetap tinggi walaupun ada banyak kebijakan ataupun juga program dari Pemprov untuk bisa menurunkan tingkat polusi. Kenapa bisa terus tinggi? Jadi liputannya Fatma itu akan ini ya, disebutnya 360 gitu. Semuanya tuh ditanya untuk bisa memastikan penonton punya angle yang penuh atau komprehensif.
Gitu. Ada lagi nggak? Coba cek. Adminnya lagi pacaran kayak nih. Tuh, nggak sadar dia. Ada. Apa tuh? Kapan berangkat kerja sebagai host berita seputar Indonesia RCTI? Oke. Jadi kalau di RCTI, karena kan saya siarannya di seputar Anyus siang ya, sebetulnya nggak terlalu subuh sih. Ya jam 8, jam 9 pagi itu sudah sampai kantor biasanya. Terus mulai baca-baca berita yang ada hari ini, mulai ngobrol, diskusi dalam meeting ya dengan teman-teman di redaksi untuk nyari tahu nanti di program seputar Anyus siang itu kita akan bahas apa aja gitu. Ya jam 8, jam 9 lah kita datang ke studio, lalu siaran jam 11-an sampai jam 12. Udah gitu ya kalau saya mungkin tugasnya di kantor ada lagi ya selain siaran gitu. Biasanya lanjut dengan beberapa meeting yang lain. Ini udah berapa lama nih? Oh udah 20 menit ya, 4 menit lagi ya. Oke nih teman-teman, gimana nih live perdana kita, aman nggak? Mudah-mudahan aman. Yang penting konsistennya nih harus terus ada terus ya setiap hari Kamis ya. Ada lagi? Dari siapa? Ucapin selamat nih Mas. Apa? Selamat dan sukses atas wisuda dokternya Mas Prabu. Semoga Oh, alhamdulillah. Amin 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 amin. Ya baru wisuda kemarin. Sebetulnya lulusnya udah agak lama di bulan Mei kalau tidak salah ya. Udah lulus. Nah kemarin baru wisudanya. Sebenarnya masih sedikit sih wartawan yang ngambil pendidikan sampai doktor ya. Semoga itu juga bisa ini menginspirasi teman-teman wartawan untuk terus semangat melanjutkan pendidikannya. Ada lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, ya ini episode perdana teman-teman semua. Kita nanti juga akan upload ya konten live streaming ini di YouTube-nya saya di Prabu Revolusi di YouTube. Teman-teman subscribe please. Terus yang IG juga follow please. Mungkin next kita juga akan coba live di TikTok ya supaya semua platform ini kita bisa live. Intinya hari Kamis siang jam 12 sebisa mungkin saya usahain untuk bisa ngobrol sama teman-teman semua tentang banyak hal. Hanya untuk pemantiknya saya akan coba bawa beberapa materi ya untuk jadi bahan obrolan ataupun diskusi kita ke depan. Sebenarnya sih forumnya ask me anything ya, tanya aja apapun kecuali pertanyaan yang ngomongin orang. Karena kalau ngomongin orang sekarang saya nggak berani. Nanti saya bisa kena delik aduan, lalu semua bisa kena kena RKUHP. Ngeri. Mungkin cukup ya teman-teman semua, udah jam 12 lewat 28 menit, sudah hampir setengah jam. Kita mulai 30 menit dulu aja nih show kita di hari Kamis ini. Jangan lupa untuk sekali lagi subscribe di YouTube, kemudian juga follow Instagramnya dan juga TikTok saya. Akan ada banyak lah konten ataupun juga informasi yang ingin saya bagikan buat teman-teman semua. Intinya saya pengen banget ngobrol sama kalian semua, dapetin banyak hal dari kalian juga, dan juga tentu kalau teman-teman punya pertanyaan ataupun juga sesuatu hal yang ingin didiskusikan dengan saya. Nah, forumnya di hari Kamis ini setiap jam 12 siang. Terima kasih banyak, sehat selalu. Bye-bye. Assalamualaikum. Dapat aplaus.